بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu usul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwaini rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif hafizahullahu ta'ala min masailil amri wala yaqtadi taqrara ala sahihi illa idza dalla dalilu ala qasdi taqrari wala yaqtadi al-fawra wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi kal amri bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil uhdati. Masya Allah. Qala al-muallifu hafizahullah min masaili al-amr. Ini judul dari muallif. Kata beliau, di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan al-amr. Kata beliau min tab'idiyah, menunjukkan akan sebahagian dari apa yang datang setelahnya. Berarti menunjukkan bahwa apa yang akan beliau bahas ini adalah sebahagian dari masalah yang berkaitan tentang amr. Wa illa masailul amr katsirah. Banyak sekali masalah yang berkaitan dengan al-amr dan akan datang insyaallah taala pada kitab setelah ini, ya. Dan kata beliau, qala sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, wa la yaqtadi at-takrar ala sahih. Wa la yaqtadi, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ila al-amr. Dan namanya amr, perintah, itu tidak mengharuskan at-takrar, pengulangan, ala sahih, di atas pendapat yang benarnya. Kenapa? Karena akan datang nanti di antara para ulama ada yang mengatakan al-amr itu mutlak menunjukkan akan takrar. Paham ini? Ya, misalkan kalau antum diperintah, Fahri, pergi beli garam dulu nak. Perintah ini datang berapa kali? Satu kali. Tapi sebagian ulama yang alas sahih, pendapat yang sahihnya, perintah yang seperti ini tidak mengharuskan pengulangan. Misalnya kita diperintah hari ini, fulan, pergilah. Perintah ini datang satu kali atau berapa kali? Satu kali. Alas sahih ini tidak menunjukkan takrar. Tidak mengharuskan besok dia harus pergi lagi. Lah, tapi sebagian ulama ada yang mengharuskannya. Makanya beliau bilang alas sahih. Walaupun beliau nanti atau pensyarah hafizahullah akan membagi amr itu. Ada amr yang muqayyad dengan dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya satu kali. Ada yang ghair muqayyad, tidak ada dalilnya. Dan ada yang muqayyad bahwa itu menunjukkan lebih dari satu kali. Nanti akan dibahas. Kata beliau, ini asalnya bahwa amr tidak mengharuskan at-takrar atau pengulangan. Illa, kecuali idza dallad dalilu alaihi. Kalau ada dalil yang menunjukkan atas pengulangan atasnya. Ya. Seperti yang akan datang nanti, ini dalil-dalil yang muqayyadah. Sama seperti dalil yang muqayyad dengan asbab. Contoh, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum al-ayah. Kalau kalian ingin berdiri menegakkan salat, maka cucilah mukamu sampai akhir ayat. Maksudnya kalau ingin salat, maka berwudu. Perintah ini itu muqayyadah dengan apa? Dengan asbab. Apa sebabnya orang harus wudu kalau dia mau sholat? Berarti setiap ada sebabnya dia harus wudu. Setiap ada sebabnya ada hukumnya. Setiap dia mau sholat harus berwudu. Paham? Paham? Beda dari kalau saya mengatakan, ya fulan ukhruj.
Ada enggak dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini berulang? Enggak ada. Saya cuma perintahkan satu. Nah, beda kalau ini. Allah mengatakan, "Idza kuntum ila shalah." Kalau kau ingin mendirikan salat, maka apa? Berwudu. Kesimpulannya. Nah, berarti berwudu itu diperintahkan setiap kalau mau sholat. Ini koordinatnya. Paham ini? Paham kita? Nah, kalau ada dalil seperti itu, maka amr itu menunjukkan at-takrar. Paham kita? Nah, itu kata beliau, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, wala yaqtadi al-faur. Dan amr juga itu asalnya tidak menunjukkan akan faur. Faur itu bersegera. Kenapa? Beliau bawakan alasannya. Lianna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamani al-awwal duna zamani al-thani. Karena maksud darinya, minhu dari mana? Minal amr. Kenapa amr dikatakan tidak mengharuskan bersegera? Karena namanya amr, maksud darinya itu ijadil fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal. Inti dari amr itu mengadakannya, imtithal terhadapnya, melakukannya tanpa adanya pengkhususan terhadap waktu yang pertama dan tidak pada waktu yang kedua. Maksudnya secara ringkas, yang namanya amr itu intinya adalah apa? Melakukannya kapan saja sesuai dengan kemampuan siapa yang diperintah. Tidak mengharuskan pada waktu dia diperintah dan tidak pada setelahnya. Akan datang nanti contohnya. Kemudian kata beliau, ini masalah yang kedua. Yang ketiga, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Dan perintah untuk mengadakan suatu perbuatan itu juga diperintahkan. Ini akan lebih jelas dengan kalimat setelahnya, wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Dan juga apa yang tidak sempurna perbuatan itu kecuali dengannya, maka dia juga termasuk dari amr. Ini intinya. Beliau bawakan contoh, kal amri bis salati amrun bit taharah. Seperti perintah untuk salat itu juga mencakup perintah untuk wudu. Kenapa? Karena kata beliau, wudu itu atau taharah itu muaddiya ilaiha, menghantarkan kepadanya. Ilaiha ila apa? Ila shalah. Wa idza fu'ila kharajal ma'muru anil uhdah. Ini masalah yang terakhir. Yang namanya perintah itu kalau telah dilakukan, ditegakkan, maka orang yang diperintah itu sudah keluar dari uhdahnya, perintahnya, tekanannya, sama saja uhdah. Dari kata ahad. Ahad kan perjanjian. Ya maksudnya maknai saja yang sesuai dengan itu. Jadi ada 4 masalah. Yang pertama, asal pada amr layak tidak takrar, tidak mengharuskan pengulangan. Yang kedua, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Yang kedua, asal pada amr juga tidak menunjukkan apa? Al-faur, kesegeraan. Kenapa? Itu tadi. Karena namanya amr, inti dari amr itu imtithal. Kapanpun ya, yang dimampu oleh si al-ma'mur bihi. Yang ketiga apa tadi? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul amru illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Yang keempat apa? Namanya amr. Kalau sudah dilaksanakan, maka apa? Terangkat ke kewajiban. Taib, iqra. Ini panjang, beliau akan bahas. Tsumma qala al-mas'alatul ula qawluhu wa la yaqtadi takrara. I'lam anna sigatal amra taqtadi fi'lal
fi'lal ma'muri marratan wahidatan qat'an wala khilafa fi dzalika wa innamal khilafu fima zada ala marrati wa huwa ala marratin wa huwa mana tadi itu? Alal marrati ya? Baik. ala al-marrati wa huwa taqraru bima'na fi'li ma'muri bihi kullama qadira alaihi mukallafu fal amru min haitsu taqrari wa adamihi lahu thalathu suwarin al-ula imma Bisa al-ula. karena Antum dulu yang baca. Kenapa bisa al-ula? Tidak ada yang bilang ula di sini. Cuma angka 1 jangan tulis. Kenapa bisa ula? Jawab saja. Kewajibannya antum itu untuk menjawab. Kan jawaban itu tidak harus selalu ada. Wallahu alam juga jawaban. wallahu alam. Siapa yang mengatakan bahwa qaulu la adri thuluthul ilm atau nisful ilm? Kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dan banyak yang datang dari para sahabat. Bahkan Ibn Abbas pernah mengatakan idza ra'aita an-nasa idza ra'aita rajulan yuftin nasa fi kulli ma su'ila anhu fahuwa majnun. Kalau engkau lihat ada seorang laki-laki atau ada seseorang yang menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada dia, maka ketahuilah orang gila itu. Maksudnya apa? Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada suatu hal yang mungkin tidak diketahui. Karena yang mengetahui segala hal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Al-Khabir, Allamul Ghuyub. Hanyalah Allah jalla jalaluhu wa jalla sya'nuh. Wa 'alat 'azamatuhu. Adapun kalau kita tidak. Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa al-ula? Na'am, as-suratul ula juga kenapa bisa? Kenapa harus muannas? Saya butuh i'rabnya. Kenapa langsung tiba-tiba bilang as-suratul ula? Dari mana antum ambil as-surah? Hah? Sekarang kalau antum bilang as-suratul ula, as-surahnya itu dari mana as-surah? Takdirnya dari mana? Antum? Apa namanya? Susahnya itu keluar dari mulutnya antum semua. Dia badal. Dari mana? Suar. Suar ini apa namanya? Asalnya apa? Muannas atau mudzakkar? Muannas. Apa mufradnya ini? Suratun. Nama itu tadi muncullah jawabannya Abu Zakaria. Itu yang saya butuh tadi Abu Zakaria. Karena takdirnya suratul ula. Dari mana antum dapat as-suratul ula? Yang takdirnya. Benar saja takdirnya dari Allah. Baik, Iqra, lanjut. Ini kita habiskan. Tidak bisa habis ya semua. Ini paling sampai permasalahan yang ketiga. Iqra. Al-ula imma an yuqayyada bima yufidul wahidata. Al-wahdata. Fahada yuhmalu ala ma quyyida bihi wala yaqtadi taqrara ka qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fadhahirul ayati wujubu takraril haji bitakrari istita'ati. Lakin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afi kulli amin ya Rasulullah Fi kulli amin ya Rasulullah fa bima yadullu ala annahu fi umri marratan wahidatan fayuhmalul amru fil ayati ala al-wahdati lihadha ad-dalili minas sunnati. Lanjut. Atsani
ayyuqayyada bima yufidu takrara wa hadha fihi khilafun wa sahihu annahu yuhmalu ala qayyida bihi min iradati takrari kama rajjahahul musannifu wal qaidu qad yakunu sifatan wa qad yakunu syartan fasyartu ka qoulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu Masyaallah, lanjut. fakullama Jadi bedakan itu kullu ma dengan kullama. Tulisannya saja berbeda. Kalau dia bersambung semua berarti kullama. Kalau dia terputus kullu ma, karena memang dia berbeda. Ini kan kullu lafaz tersendiri. Apa ini kullu? Isim. Nah, nanti ma baru iya apa? Huruf atau isim atau isim. Jadi terpisah. Kalau ini kullama ini syart min adati syart. Lanjut. Fakullama Dan afwan kebanyakannya yang datang setelah kullama fi'il madhi. Lanjut. Fakullama hasalat al-janabatu. Bagaimana cara bacanya itu? Hasalatil janabatu. Insyaallah. Wajabat tatahharu. Wajabat tatahhuru. Iya. Wajabat tatahhuru. Hilang yang alif lam na. Sumpah baca ini. Wajabat tatahhuru bil ghusli minha. Wal sifatu ka qoulihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma fakullama hasalat hasalatis sariqatu wajabal qat'u. Masyaallah, lanjut. Ma lam yakun takraras sariqati ma lam yakun takrarus sariqati qoblal qat'i. Qabli. Di mana pembahasannya nih qabl? Qatr. Kesimpulannya qabl kalau dia berdiri sendiri bagaimana i'rabnya? Apa? Mu'rab. Baik. Tapi kan maksud saya kalau dia sendiri sama seperti ba'du. Beda kalau ada huruf jar sebelumnya. Min qabli kalau ada mudhaf itu lebih luas nanti di kotor nada. Baik, lanjut. Nanti yang ketiga kayaknya nanti saya bacain. Lanjut. Wa hadza bima idza kana kullun min syartin wasifati min syarti wasifati illatan thabitatan kama muttila fayakunu takraru liwujudil illati bima'na annahu kullama wujidatil illatu wujidal hukmu fa in lam yakun illatan thabitatan fala takrara mithlu in jaa zaidun fa'ataqa 'abdan in jaa zaidun fa'ataqa afwan saya kira fi'il amrin afwan fa'ataqa 'abdan min 'abidi fa idza jaa zaidun hasala ma'ulika 'alaihi al-amru masyaallah lakin la yatakarraru bitakarruri maji'ihi. Baik. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama dari apa yang telah kita isyaratkan pada matan. Qauluhu adalah ucapan beliau wala yaqtadi at-taqrar, bahwasanya amr asalnya tidak mengharuskan pengulangan. Kata beliau i'lam, ketahuilah
anna sighatal amri taqtadi fi'lal ma'muri marratan wahidatan qat'a. Ketahuilah bahwa sighah atau bentuk perintah asalnya itu mengharuskan, mewajibkan untuk melakukan perintah tersebut marratan wahidatan qat'a. Cukup satu kali. Ini asalnya. Wala khilafa fi dzalika, dan tidak ada perselisihan di dalam permasalahan tersebut. Bahwa asal dari amr, paham ini? Itu adalah melakukannya satu kali. Ini disepakati. Wa innamal khilafu, adapun yang diperselisihkan fima zada 'alal marrah, perbuatan yang lebih dari satu kali. Jadi maksudnya tadi beliau, yang namanya perintah kalau datang melakukannya satu kali itu disepakati akan wajibnya. Adapun melakukannya lebih dari satu kali, ini yang diperselisihkan. Apakah juga wajib atau tidak? Kata beliau, wahwa at-takrar, dan inilah yang disebutkan atau ditakbir dengan kata at-takrar. Apa maknanya? Bimakna bimakna fa'ala. Apa kira-kira bacanya ini? Isim atau fi'il? Bisa kita baca isim mudhafun ilaihi bimakna fi'lil ma'muri bihi kullama qadira alaihi al-mukallaf. Tapi bisa mungkin kita baca fa'ala. Apa fi'il? Apa maknanya takrar? Kata beliau, fi'lil ma'muri bihi kullama qadira alaihi al-mukallaf. Maksudnya, kalau dikatakan amar mengharuskan takrar, berarti seorang mukallaf wajib baginya untuk melakukan perintah selama dia masih mampu. Dia diperintahkan hari ini. Kemudian besok atau hari ini dia lakukan, besok bagaimana? Kalau dia mampu, dia harus lakukan walaupun tidak diperintah. Ini maksudnya. Fal amru min haitsu takrar wa adamihi lahu thalathatu suwarin. Adapun amr secara global dari sisi mengharuskannya dia berulang atau tidak, dia ada 3 bentuknya. Yang pertama, imma ayyuqayyada bima yufidu al-wahdah. Boleh jadi amr datang tapi dalam keadaan dia diqaid, dia diikat dengan sesuatu yang menunjukkan akan wahdah, bahwa amr itu hanya wajib dilakukan sekali. Fahada, maka kalau begini keadaannya, yuhmalu mana fa'ilnya? Huwa kembali ke amr. Yuhmalul amru ala ma quyida bihi. Kalau begitu ada yang mengqaidnya, maka dia dibawa kepada apa yang dia diqaid dengannya. Wala yaqtadi takrar. Kalau begitu dia tidak mengharuskan takrar atau pengulangan. Contohnya kaqouli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib atas manusia untuk Allah melaksanakan haji di Baitul Haram, namun bagi siapa yang mampu di antara mereka untuk melaksanakannya. Sekarang kata beliau, fadhahirul ayati wujubu takraril haji bi takraril istita'ah. Kalau kita lihat zahir ayat, Allah mewajibkan haji atas manusia selama dia punya kemampuan. Maka kata beliau, kalau begitu, zahir ayat ini menunjukkan akan wajibnya untuk mengulang haji selama berulangnya istita'ah. Maksudnya selama ada kemampuan. Tapi ternyata ada dalil lain yang mengkhususkan makna dari ayat ini. Kata beliau, su'ila Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi pernah alaihi salatu wassalam ditanya oleh para sahabat, afi kulli amin ya Rasulullah. Tatkala ayat ini turun, para sahabat bertanya, apakah wajib pada setiap tahun untuk kita berhaji ya Rasulullah? Kata beliau, fa'ajaba bima yadullu ala annahu fil umri marratan wahidah. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwasanya kembali ke mana?
al-hajja fil umri marratan wahidah, bahwasanya haji dalam seumur hidup cukup sekali. Fayuhmalul amru, maka perintah maksudnya dalam ayat, fil ayat, alal wahdah, menunjukkan akan wahdah, wajibnya sekali. Lihadat dalili minas sunnah, karena adanya dalil ini dari sunnah yang menunjukkan akannya. Atsaniyah, bentuk yang kedua. Paling pertama tadi amr yang muqayyadah, dengan apa? Dengan sesuatu yang menunjukkan akan wahdah, wajibnya dia lakukan sekali. Kalau yang kedua kebalikannya, ayyuqayyada bima yufid at-takrar. Bentuk yang kedua amr yang datang tapi dikoid juga, hanya saja dikoid dengan sesuatu yang menunjukkan akan takrar, wajibnya dia diulang. Wa hadza fihi khilaf, dan disinilah terjadi khilaf. Nah, ini yang dimaksud oleh muallif pada matan, illa idza dallat dalilu alaihi. Beliau bilang kan tadi amar asalnya tidak mengharuskan takrar, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Wasahih, dan yang sahih. Nah, ini makna wasahih, berarti ada khilaf. Wasahih annahu yuhmal ala ma quyida bihi min iradati takrar. Yang sahihnya dia juga dibawa kepada apa yang dia diikat dengannya berupa makna takrar. Kama rajahahu al-musannifu rahimahullah, sebagaimana yang dirajihkan oleh musannif rahimahullah. Wal qaidu qad yakunu sifatan. Nah, sekarang tentang qaid. Qaid itu banyak bentuknya. Terkadang bentuknya dia berbentuk sifat. Ya, sifat bukan naat ya. Tapi maksudnya kata sifat. Ya, sifat di sini laisat na'tan. Ya, wa innama lafdhus sifah. Tapi waqad yakunu syartan. Ini bentuk yang kedua. Ternyata bukan hanya berbentuk sifat, tapi terkadang qaid itu berbentuk syarat. Apa syartu? Adapun contoh qaid yang berbentuk syarat, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka bertaharahlah. Maksudnya bertaharah mandi. Nah, sekarang mana perintah di sini? Fatahharu. Perintah ini datang, asalnya perintah datang, wajib dilakukan sekali, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia harus diulang. Nah, sekarang pada ayat ini ada enggak yang menunjukkan bahwa dia wajib diulang? Ada. Apa bentuknya? Apakah sifat atau syarat? Syarat. Ya, syarat. Mana itu? Junub. In kuntum junuban. Kalau kalian junub, apa perintahnya? Maka wajib bagi kalian mandi. Berarti perintah di sini muqayyad atau tidak? Muqayyad. Dengan takrar atau tidak? Dengan takrar. Takrarnya berbentuk apa? Sifat atau syarat? Syarat. Maka kata beliau, fakullama hasalatil janabatu wajabat tatahhuru bil ghusli minha. Maka setiap terjadi janabah atau junub, wajib bagi seseorang itu mandi atau bertoharo dengan mandi darinya. Di sini nanti akan datang kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar di atas illah atau sebabnya. Dari sisi ada dan tiadanya hukum tersebut. Maksudnya ada hukum kalau ada sebab, tapi kalau tidak ada sebab, ada enggak hukum? Tidak ada. Maka ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Baik. Wasifah. Bentuk yang kedua, kadang amr atau qaid. Pada amr itu berbentuk sifat. Kaqouli ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum hak bagi seorang pencuri, laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah, dan hendaknya bagi seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri wanita dipotong kedua tangannya atau dipotong
tangan keduanya. Beda ya. Kalau saya mengatakan dipotong kedua tangannya, dua-duanya dipotong. Tapi kalau saya bilang dipotong tangan keduanya, dipotong masing-masing salah satunya. Dipotong tangan keduanya. Sekarang mana amr di sini? Faqata'u. Asal dari amr, dia wajib dilakukan sekali, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia wajib diulang. Telah berlalu bahwa dalil yang menunjukkan akan pengulangan amr terkadang berbentuk syarat sebagaimana yang telah berlalu, terkadang berbentuk sifat. Di sini apa bentuknya? Sifat. Apa itu? As-sariqu was-sariqatu. Apa maksudnya? Kapan seseorang boleh memotong tangan orang lain kalau orang lain tersebut terbukti mencuri? Ada sifat mencuri dalam dirinya. Kalau tidak ada itu sifat, apakah wajib dipotong? Tidak. Bahkan tidak boleh kita potong. Paham ini? Paham tidak? Maka kata beliau, fakullama hasalatis sariqatu wajabal qat'u. Maka kalau begitu, setiap terjadi pencurian, maka wajib potong tangan. Malam yakun takrarus sariqati qoblal qat'i. Tapi dengan syarat, selama tidak terulang pencurian sebelum potong tangan itu. Ini isyarat tentang permasalahan fikih di dalam al-had atau potong tangan ini. Karena para ulama berselisih bagaimana kalau seorang itu mencuri dan terulang perbuatannya. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan kalau terulang, kan kalau awal mencuri itu dipotong tangan kanannya. Paham ini? Tangan kanannya sampai pergelangannya. Tapi kalau dia mencuri kedua kalinya, apanya yang dipotong? Di sini para ulama berselisih. Paham ini? Ada yang mengatakan dipotong kaki kirinya, ada yang mengatakan pindah langsung ke tangan kiri. Yang rojihnya dipotong kaki kirinya. Ini yang rojih. Kemudian juga yang namanya pencurian itu akan datang nanti di bab had. Tapi ini permasalahan fikih, tidak apa-apa kita singgung. Dia bisa dipotong kalau apa? Dengan syarat dia ditemukan. Harus ada saksi yang melihatnya. Kalau tidak boleh. Ada syarat yang harus terpenuhi. Baik. Paham gini? Inti dari pembahasan ini bagaimana kalau ada amr yang datang tapi muqayyad dengan qaid yang menunjukkan takrar. Paham ini? Kata beliau wahada, permasalahan ini fima idza kana kullun minasyarti wasifah illatan tsabitah. Permasalahan yang di atas ini dari permasalahan yang kedua itu boleh diamalkan atau terjadi kalau memang dari setiap syarat dan sifat adalah illah yang sabitah, yang tetap. Kama mustila fayakunu, sebagaimana yang telah dicontohkan, fayakunu takraru liwujudil illah. Maka kalau begitu, takrar pada perintah ini karena adanya illah. Bimakna, apa maknanya kalau begitu? Annahu kullama wujidatil illatu wujidal hukmu. Maksudnya setiap ada illah maka ada hukum. Di sini kaidah tadi kita sebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan fa'adaman. Hukum itu berputar pada illah atau sebabnya dari sisi ada dan tiadanya dia. Maksudnya kalau ada sebab ada hukum. Berarti nanti ada hukum kalau ada sebabnya. Karena sebaliknya kalau tidak ada sebabnya ada tidak hukum? Tidak ada hukum. Fa'illam yakun, kalau memang lam yakun, mana isimnya? Woi, Damir mustatir. Takdirnya kembali asyartu. Fa'illam yakuni syartu wassifatu. Paham ini? Baik. Illatan tsabitatan fala takrar. Adapun kalau sebab dan sifatnya atau syarat dan sifatnya bukan illah yang tetap, maka tidak boleh diulang. Paham ini? Misal contoh, in ja'a Zaidun fa'atiqu
atau fa'atiq abdan min abidi. Ada orang mengatakan, kalau datang Zaid, saya mau bebaskan budak dari budak-budak. Paham ini? Nah, sekarang apa illah di sini? Datang Zaid. Sifat atau syarat? Syarat. Syarat. Paham ini? Syarat. Nah, sekarang perintah ini kan sebenarnya sigo syarat. Jawabannya itu seakan-akan dia perintah dirinya. In kumta fa'akum. Paham bentuknya nih? In kumta fa'akum. Maka seakan-akan seseorang yang menggunakan lafaz ini, dia memerintahkan dirinya. Tapi kalau ada sebabnya. Nah, sekarang fa'atiku au fa'atiku abdan min abidi, ini seakan-akan diperintahkan dirinya. Tapi perintah ini dia ikat dengan apa? Dengan sebab, yaitu syarat tadi. Kalau datang Zaid, kalau tidak, tidak. Nah, sekarang perintah atau lafaz perkara yang diperintahkan dirinya ini untuk membebaskan budaknya, apakah wajib bagi dia mengulangnya setiap Zaid datang? Tidak. Walaupun dia didahului dengan sigo syarat. Kenapa tidak? Karena sigo syarat ini itu ghairu thabitah. Tidak tetap. Paham ini? Nah, sekarang contoh in kuntum junuban atau idza kumtum ila shalah. Sekarang kalau dikatakan kalau kalian ingin mendirikan salat maka berwudu. Sekarang syaratnya mana? Salah. Salah ini syarat yang tetap atau tidak? Tetap. Allah sudah tetapkan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditetapkan 5 waktu setiap hari. Jadi kapan dia berulang? Perintah juga berulang. Tidak seperti datangnya Zaid. Datangnya Zaid ini tidak sabitah. Kita tidak tahu dia akan datang lagi atau tidak. Dan kalau dia juga datang, kita tidak tahu kapan datangnya. Paham ini? Nah, makanya boleh tidak perintah yang datang setelahnya itu takrar? La. Paham ini? Itu maknanya. Maka kata beliau, fa idza jaa Zaidun hasala ma ulqa alaihi al-amru. Kalau memang Zaid datang, ya apa yang diikat dengannya perintah tersebut ya dilakukan. Ya maksudnya hal yang diperintahkan dirinya tadi untuk membebaskan budak itu harus dilakukan. Lakin la yatakarraru bitakarruri maji'ihi. Hanya saja perlu diketahui, tidak perlu dia ulang perlakuannya, perbuatannya tersebut setiap datang Zaid. Paham ini? Kenapa? Karena datangnya Zaid illah sabita atau ghair sabita? Ghair sabita. Pahamnya nih? Ya mah. Paham. Baik. Kemudian kata beliau yang ketiga, kita lihat waktu dulu. Bismillah. Saya saja yang baca ya supaya cepat. Kata beliau hafizahullahu ta'ala. Faedah para ulama untuk bentuk yang kedua ini sebagaimana kata beliau kama rajjahahu al-musannif, kata para ulama rajjahahu aidan asy-Shinqiti rahimahullah. Pendapat ini juga dirajihkan oleh asy-Shinqiti rahimahullah. Kata beliau bentuk yang ketiga dari amr, al-amru al-mutlaq alladhi lam yuqayyad. Ada amr yang datang mutlak, yang tidak dikoid dengan koid apapun. Jadi 3 yang bentuknya. Amr yang pertama apa tadi? Muqayyad bil wahdah. Dia diikat dengan perintah wajib hanya sekali. Yang kedua muqayyad bit takrar. Dia diikat dengan perintah yang menunjukkan wajibnya berulang. Yang ketiga ini amrul mutlaq la yuqayyad. Amr yang mutlak. Apa maksudnya mutlak? Yang tidak diikat dengan ketentuan tertentu. Fahada fihi khilaf. Ini juga terdapat perselisihan di dalamnya. Hal yaqtadi takrar aw la. Apakah dia mengharuskan pengulangan atau tidak? Kata beliau faminhum, di antara para ulama mangkal ada yang berpendapat yaqtadi takrar, bahwa perintah yang mutlak mengharuskan pengulangan. Wa hadha hakahul Ghazali an Abi Hanifata wa Bani al-Qassar an Malikin wa huwa riwayatun an Imami Ahmada atau an Ahmada
ikhtarahu au ikhtaraha aktsaru ashabihi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari Abu Hanifah. Jadi pendapat ini pendapatnya Abu Abu Hanifah. Siapa yang menghikayatkannya? Al-Ghazali. Dan juga Ibnul Qassar dari Malik. Ini juga pendapatnya Imam Malik. Siapa yang menukilnya dan menghikayatkannya? Ibnul Qassar. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Ini juga adalah pendapat Imam Ahmad dari sebagian riwayat. Dan ikhtaraha aktsaru ashabihi. Dan ini yang dipilih oleh aktsar ashabihi, kebanyakan pengikutnya. Kembali ke mana? Ahmad. Aktsar ashabi Ahmad rahimahullah. Dan ini pendapat aktsarul fuqaha wal mutakallimin, dan juga sebagian ahlu kalam. Wa huwal mu'tamad fi madhhabi Ahmad. Dan ini yang mu'tamad, dipegang di dalam madhab Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, alasannya kenapa? Sekarang beliau bawa alasannya. Kenapa amr yang mutlak mengharuskan pengulangan? Kata beliau, li'annal amra kan nahi. Dalilnya ternyata qiyasul amri bin nahi. Ini dalil mereka. Mereka mengkiaskan amr dengan nahi. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, fi anna nahya afada wujuba at-tarki wal amra afada wujubal fi'li. Sekarang beliau bawa dulu apanya? Alaqahnya, kemiripannya dulu. Sekarang kita bahas dulu. Nahi namanya larangan. Apa yang wajib bagi orang yang dilarang? Meninggalkannya. Begitu pula amr namanya perintah. Apa yang wajib untuk orang yang diperintahkan? Melakukannya. Sama-sama ada apa? Imtisal. Fa'idha kana nahyu yufidu tarki alal ittisali abada wajaba ayyakunal amru yufida wujubal fi'li alal ittisali abada. Sekarang orang yang dilarang atau larangan yang datang, apakah larangan itu terikat dengan waktu atau selamanya? Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati zina. Larangan ini apakah selamanya atau dalam jangka waktu tertentu? Selamanya. Selama-lamanya. Paham ini? Dan semua larangan yang lainnya, wala ta'kulu amwalal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan apa saja yang larangan? Paham ini? Selamanya atau dalam waktu tertentu? Selamanya. Maka kata beliau, kalau begitu, kalau namanya larangan mengharuskan untuk seseorang meninggalkannya selamanya, maka begitu pula amr. Paham ini? Bagi orang yang diperintahkan juga wajib untuk melakukannya selamanya. Paham di bentuknya? Paham juga? Jadi apa alaqahnya? Karena sama-sama mirip, sama-sama diperintahkan, dan juga sama-sama wajib imtithal. Kalau perintah wajib dilakukan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Maka dari sisi situ amar dengan nahi juga harus disamakan dari sisi lainnya. Dari sisi mana? Dari sisi namanya larangan dia harus ditinggalkan selamanya, maka dikiaskan. Kalau begitu, amar juga harus dilakukan selamanya. Wajaba, atau kata beliau, wahada makna takrar, dan inilah yang diinginkan dari makna takrar. Wal muradu bihi hasbal imkan, dan yang diinginkan dengannya itu sesuai dengan kemampuan. Ya, sebagaimana mungkin dia bisa lakukan itu. Nah, ini pendapat yang pertama terhadap amr mutlak, perintah yang datang secara mutlak dan tidak diikat dengan ketentuan tertentu. Apakah wajib dia hanya sekali atau seterusnya atau berulang. Nah, sebagian ulama mengatakan walaupun dia mutlak tetap maknanya takrar, harus diulang. Pendapat yang kedua kata beliau, annal amrul mutlak la yaqtadi takrar. Kebalikannya, perkara atau perintah yang mutlak tidak mengharuskan takrar atau pengulangan. Alasannya, lianna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Kata beliau, Masya Allah, maksud yang diinginkan dari perintah itu tatkala orang sudah melakukannya adalah apa? Terhasilkannya pada saat pertama itu, pada saat dia
lakukan. Sekarang kalau saya bilang, Ramadan, isyrab, uktub. Ramadan, tulis ini, apa yang saya bilang. Sekarang, apa sebenarnya maksud saya perintah Ramadan? Untuk Ramadan lakukan. Kapan perintah saya itu terpenuhi? Pada saat Ramadan melakukannya pertama kali. Apakah harus Ramadan melakukan kedua kalinya baru terpenuhi perintah saya? Tidak. Tidak. Kecuali kalau perintah saya muqayyad. Terikat dengan ketentuan tertentu. Ramadan, setiap apa yang saya bilang, tulis. Paham ini? Berarti nanti perintah saya ini terpenuhi kalau Ramadan menulis setiap apa yang saya Ucapkan. Berulang atau tidak itu? Berulang. Selama saya bicara, begitu pula selama dia menulis. Beda kalau saya hanya bilang Ramadan, tulis. Atau saya mengatakan Ramadan ini faedah, tulis. Sekarang, kapan perintah saya ini bisa terpenuhi? Ketika Ramadan. Ketika Ramadan sudah menulis di pertama kali. Pertama kali. Apakah harus dia ulang? Tidak. Paham ini? Kalau saya mengatakan faedah kedua, tapi saya tidak mengatakan tulis. Apakah wajib untuk Ramadan tulis? Tidak. Lah. Paham ini? Karena amarnya tadi mutlak. Paham gitu? Nah, itu maksudnya. Kenapa mereka mengatakan tidak mengharuskan diulang? Ya karena namanya maksud dari amar itu bagaimana seseorang melakukannya di pertama kalinya. Tidak butuh 2 kali, 3 kali, 4, 10 kali baru dibilang amar itu terpenuh. Paham tidak ini? Siapa yang tidak paham mengatakan? Paham tidak? Saya bilang paham dia tidak ada yang bicara. Kesimpulannya antum bisu semua. Paham tidak? Paham. Paham gitu? Makanya kata beliau, wal aslu bara'atu dhimmah. Ini juga. Dan asal dari perintah itu bara'atu dhimmah. Lepasnya kewajiban. Mimma zada alaiha. Atas apa yang lebih dari kewajiban tersebut. Paham ini? Paham. Sekarang kalau dikatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sekarang perintahnya apa? Mendirikan salat. As-salat. Atau contoh yang lainnya, misalkan contoh yang seperti biasa saja. Seperti tadi, saya mengatakan Ramadan, uktub. Ramadan, tulislah. Perintah mutlak atau muqayyad? Mutlak. Kapan perintah itu bisa terhasilkan? Kalau Ramadan menulisnya di pertama kali. Tidak perlu menunggu sampai dia ulang 3, 7, 18, 10 kali. Tidak perlu. Tapi kapan dia lakukan? Di saat dia lakukan, terpenuhi perintah yang saya berikan. Lagi pula juga, kata beliau, namanya perintah itu bari'atul dhimmah, bimma zada anha. Itu melepaskan kewajiban atas apa yang lebih darinya. Kalau saya mengatakan faedah, tulis. Ini perintah. Kemudian setelah itu, setelah saya sebutkan faedahnya, saya kembali menjelaskan pelajaran yang saya sebutkan. Apakah wajib bagi Ramadan menulis apa yang lebih dari faedah itu? Tidak. Tidak. Karena namanya perintah, itu melepaskan kita dari kewajiban apa yang lebih dari dia. Kalau kita hanya disuruh tulis faedah, jangan ditulis semua. Paham itu? Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, bal yakhruju al-mukallafu min uhdatihi bimarratin wahidah. Tidak lain, seorang mukallaf kalau diperintah, dia keluar dari kewajibannya, atau dia terlepas dari kewajibannya, cukup dengan sekali dia lakukan kewajiban tersebut. Wala yalzamuhu takraruhu. Dan tidak mengharuskan untuknya mengulangnya. Wal mudawamatu alaihi. Dan tidak pula mengharuskan dia untuk terus-menerus melakukannya. Wadhalika lianna sighatal amri la tadullu illa ala mujarradi idkhali haqiqatil fi'li fil wujudi la ala kammiyatil fi'li. Masya Allah. Kaidah garis bawahi. Kenapa? Apa alasannya? Karena namanya sighatul amr. Tidaklah dia menunjukkan atas suatu makna kecuali semata-mata untuk mewujudkan hakikat perbuatan.
pada wujud. Intinya bahasa singkatnya untuk mewujudkan perintah yang diperintahkan itu. Jadi namanya amr itu sigotul amr, intinya itu hanya untuk mewujudkan perintah yang diperintahkan, bukan untuk melakukan kamiyatul fi'il. Tidak melihat apa? Banyak sedikitnya perintah yang diperintahkan itu. Paham ya? Karena asal dari amr itu yaitu tadi mewujudkan hakikat dari apa yang diperintah. Kapan sudah terwujudkan hakikatnya? Saya mengatakan rezeki uktub. Kapan rezeki menulis? Terwujudkan tidak hakikat perintahnya? Terwujudkan. Dan namanya perintah tidak mengharuskan apa? Kamiyah. Berapa banyak atau sedikitnya yang dia ditulis. Karena saya cuma suruh apa? Tulis. Kapan rezeki menulis? Ya sudah terpenuhi perintah itu. Paham jenengan? Tidak harus banyak atau sedikitnya itu tidak diperhatikan dalam perintah. Walau qala as-sayyidu li abdihi. Ini contoh, andai kata ada seorang sayyid, tuan yang memiliki seorang budak, dia berkata kepada budaknya, udkhuli, ini ya. Berarti budak perempuan kayaknya nih ya. Ada khala? Untuk bertemu dua sukun. Tapi masalah di sini saya dhamma. Mulai Antum apa? Itu? Itu. ada kalau udkhul Ustaz. Tapi kalau fil amr baru kata adkhala itu harus memiliki apa? Dua maf'ul. Sini bukan hamzah wasal. Sini masalahnya hamzah qat'in. Kalau kita mengatakan adkhal, pasti maf'ulnya. Itu masukkanlah ini kemana? Perlu maf'ul ke? Tapi kalau dakhala fulan as-suq. Maka kalau ada fi'il amr udkhulus suqa. Mungkin udkhul ya. Udkhul. Sini pakai masalahnya. Baik, enggak apa-apa kita baca. Ini pakai hamzah qat'in di sini. Antum apa di situ? Enggak, ini yang salah. Mana pulpen? Saya bingung tadi. Saya coba udkhuli. Udkhul karena iltiqa sakinain di kasrah. Udkhuli suqa washtari tamra. Kalau ada seorang tuan berkata kepada budaknya, "Pergi di pasar, kemudian belikan kurma." Walam yaf'al awalam ya'kil minhu takrar. Kemudian budak ini dia tidak memahami bahwa apa yang diinginkan dengan tuannya ini adalah pengulangan perintah. Walau karrar al-abdu dzalika lahasuna laumuhu. Karena namanya budak ini kalau dia malah ulang perintahnya, maka hasuna laumuhu. Boleh bagi sayyidnya untuk menghukumnya atau menghardiknya. Nah, sekarang kalau ada tuan yang bilang kepada sayyid bilang kepada budaknya, pergi ke pasar. Atau antum misalnya, disuruh sama ibunya antum. Rezeki, pergi dulu pasar nak. Belikan Kak garam. Yang Rezeki pahami, sekarang saya harus pergi pasar belikan garam. Sekarang kalau tiba-tiba besok ini, di waktu yang sama, tanpa diperintah, Rezeki langsung beli garam, dia kasih mamanya lagi. Marah tidak mamanya Rezeki? Marah. Pasti mamanya Rezeki bilang, siapa yang suruh kok? Paham ini? Makanya dibilang di sini, kalau ada sayyid, dia bilang kepada budaknya, pergi ke pasar, belikan Kak kurma. Kemudian budaknya, di esok harinya, dia ulangi perbuatannya tanpa diperintah. Apa kata beliau? Hasunalaum. Boleh bagi sayyidnya untuk menghadik. Paham ini? Kan itu memang asal dari amr. Walau lamahu sayyiduhu ala adami takrari la udda sayyidu mukhti'a. Begitu pula sebaliknya. Kalau sayyidnya malah menghardik atau menghukum budaknya karena dia tidak mengulangi perintahnya tadi, ya maka sayyidnya salah. Sama seperti tadi saya bilang,
Kalau misalnya kita perintahkan Reski minta tolong dulu ambilkan saya punya buku. Hari ini diambilkan kita, besok tiba-tiba diambilkan kita tanpa kita perintah. Salah tidak? Salah. Sama tadi saya bilang, mamanya Reski disuruh Reski pergi ke pasar, belikan Kak garam. Besok dia ulang perbuatannya tanpa diperintah. Salah atau benar? Salah, karena dia tidak diperintah. Kata beliau ini sebaliknya. Kalau misalnya mamanya Reski dia tidak suruh Reski di hari berikutnya, kemudian mamanya Reski marahi Reski karena dia tidak beli garam tanpa disuruh, salah tidak mamanya? Salah, karena tidak ada perintahnya. Paham gitu? Baik, sampai di sini insyaallah taala. Dan kita sudah hampir lewat. Sudah lewat sepertiga ya? Apa tuh? Sudah kayaknya. Ini kan sekitar 210 halaman. Ya 210 bagi 3 berapa? 70 kan? Nah sekarang kita sudah di halaman berapa ini? 70? 75 ya? Cetakannya yang terus ke? 74. Iya, sudah sepertiga lewat. Kita sudah pertemuan berapa ini? Hah? 3? Berapa? Anggaplah 30. Berarti mungkin kalau 3 kalinya ini sampai 90. Ya, kurang lebih dari target awal kita kan? Kan target awal kita mengatakan 80 sampai 90 pertemuan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.